Oke guys, buat kalian yang penasaran dan juga tanya-tanya Gilang kena penyakit apa dan juga bisa-bisanya dirawat, jangan lupa tonton video ini sampai habis, oke? Halo guys, halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa tekan like, comment, dan juga subscribe. Halo, selamat malam. Jadi aku mau cerita kepada kalian tentang penyakit aku. Jadi aku itu dirawat udah 3 hari di rumah sakit dan kemarin adalah tindakan operasinya. Aku itu terkena fistula ani. Nah, awal dari gejala fistula ani itu ya benjolan bernanah, dan udah aku diamin selama 3 bulan. Itu aku konsultasi ke klinik biasa. Itu aku dikasih obat paracetamol dan juga amoxicillin aja. Nah, bukannya makin sembuh, malah makin banyak. Buat kalian yang nggak tahu, fistula ani itu adalah gejala yang munculnya benjolan terus makin ke dalam, menggerogoti, membuat jalan baru, sehingga kita kentut ataupun kita BAB itu bisa rembes ke lubang tersebut kalau makin dibiarkan. Nah, aku udah konsultasi ke dokter kulit, cuman nggak dibolehin, langsung aja ke klinik bedah buat langsung dibedah. Nah, untungnya kerjaan aku itu nggak terlalu memaksakan aku untuk berangkat kerja terus gitu, boleh untuk izin sakit gitu. Jadi aku memutuskan secepatnya melakukan tindakan operasi. Di hari pertama itu aku dikasih obat anti nyeri walaupun belum dilakukan operasi. Nah, setelah dilakukan operasi itu di hari berikutnya. Nah guys, jadi fistula ani itu operasi yang paling sangat-sangat sakit. Yang menurutku sangat sakit karena apa? Itu dibuat lubang, dikurek gitu ya, bahasa Jawanya itu dikurek sampai ke dalam, terus juga di laser pakai tegangan tinggi, dan aku itu dipasang elektroda ya, alat penetralisir listrik supaya tidak aku tersengat listrik gitu ya. Itu untuk melubangi dan mengambil bisul tersebut atau udun ya, bahasa Jawanya gitu. Nah, aku itu operasi jam 10 pagi. Nah, keluar dari ICU itu aku sekitar jam 1 siang. Aku itu menggigil dan aku juga hampir nggak sadar walaupun biusnya setengah badan, tapi aku merasa lemas banget, hampir mau pingsan. Kalau aku operasinya pas saat tubuh aku lagi nggak sehat, mungkin aku pingsan. Tapi untungnya aku udah inisiatif diri, aku sehat dan juga nggak demam, jadi aku melakukan operasi itu secara sehat. Nah, itu obat biusnya ditusukkan di tulang rusuk saya dan menunggu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Kemudian operasinya berjalan dan aku udah pasrah aja gitu, nggak ada yang dikhawatirkan lagi. Aku pikir dokter-dokter di sini juga sudah profesional dan juga aku pasrah aja sama yang di atas. Nah, gejala fistula ani atau penyebabnya itu biasanya karena kita jarang mencuci handuk, dan juga handuk yang kurang kering dipakai itu otomatis menyebabkan fistula ani. Dan juga biasanya makan telur bisa juga, dan kurang bersih ketika kita mandi, nggak langsung dibersihkan gitu, nggak langsung dikeringkan. Nah, itu yang aku sering lakukan. Untuk gejalanya sendiri itu pada saat kita bengkak gitu ya, bengkak itu bahkan ketawa ataupun ngentut juga sakit, dan juga kita itu meriang, panas. Kemudian pagi harinya ketika meletus itu keluar nanah dan juga darah, kita BAB keluar darah. Nah, itu yang membuat saya tidak nyaman dan akhirnya konsultasi ke dokter bedah. Guys, buat kalian yang punya masalah seperti saya, masih mending kalian langsung ke konsultasi ke dokter bedah. Dokter bedah lebih mengerti, dan juga saya
tindakan lebih cepat itu lebih baik gitu daripada kita menunggu lebih parah, daripada kita lubangnya itu sampai ke usus 12 jari biasanya itu.